Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kepala Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufiratul Hamdiah. Dan yang saya hormati juga dosen pengampu mata kuliah apresiasi prosa Bapak Ilzamul Hakim MPD. Dan tak lupa juga teman-teman yang saya sayangi. Saya Dianatul Qayyimah akan menjelaskan tentang peta imajinasi yang telah saya buat, yaitu tentang tema dan amanat. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan makna cerita, gagasan sentral atau dasar cerita. Menurut para ahli yang disebutkan, yaitu tema juga merupakan ide, gagasan, atau pikiran utama yang mendasari suatu karyanya. Yang akan saya bahas yaitu tentang fungsi tema. Berpendapat bahwa makna cerita tersebut memberikan diperjuangkan oleh tokoh dalam nilai yang ingin disampaikan oleh tema adalah makna atau sudah diutarakan pada pembaca oleh suatu cerita, dan di sini dan di tema di sini yaitu ditemukan dalam suatu cerita moral atau nilai yang terkandung dalam sebuah cerita. Seperti halnya ada cerita Malikundang, itu ada pesan moral di dalamnya, seperti berbaktilah kepada orang tua, jangan durhaka kepada orang tua, seperti itu. Tema juga membantu menentukan atau menetapkan karakter atau kepribadian dari tokoh-tokoh yang ada di dalam karya tersebut. Dalam sebuah cerita pasti ada penokohannya, yaitu ada tokoh antagonis, protagonis, tritagonis. Dengan adanya tema tersebut, itu bisa dilihat tentang karakter-karakter kepribadian tokohnya. Selanjutnya itu jenis-jenis tema dan perwujudannya. Jenis-jenis tema itu ada 5 di sini, yaitu yang pertama tema jasmani. Tema jasmani merupakan tema yang berkaitan dengan keadaan jasmani seseorang. Pada tema ini, pengarang berfokus pada pernyataan diri manusia sebagai molekul zat, perasaan, dan pikiran. Yang kedua yaitu tema organik. Tema organik di sini yaitu tema yang mencakup berbagai macam hal yang berhubungan erat dengan moral yang dimiliki oleh manusia, seperti hubungan antara pria dan wanita dan hubungan antar manusia lainnya. Yang ketiga yaitu tema sosial. Tema sosial merupakan tema yang berkaitan dengan berbagai macam problematika sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu tema egoik. Tema egoik di sini yaitu tema yang berkaitan erat dengan sifat ego manusia. Pada tema ini, pengarang menunjukkan tema dengan berbagai macam bentuk cerita, seperti keserakahan, ketamakan, kesombongan, seperti itu. Yang kelima yaitu tema ketuhanan. Tema ketuhanan merupakan tema yang berkaitan dengan kondisi atau situasi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pada tema ini, pengarang berfokus pada hal-hal magis yang berada di luar akal manusia, seperti kematian, keajaiban, penyembuhan penyakit, rezeki yang berlimpah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu cara menentukan tema. Dalam menentukan tema itu ada beberapa kriterianya, yaitu yang pertama, penafsiran tema harus mempertimbangkan setiap detail cerita yang tampak terdepan. Yang kedua yaitu penafsiran tema suatu karya fiksi tidak boleh bertentangan dengan setiap detail cerita. Itu tidak boleh bertentangan, harus selaras. Yang ketiga yaitu penafsiran tema tidak boleh berdasarkan pada bukti-bukti yang tidak dinyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam karya fiksi yang bersangkutan. Di dalamnya itu harus sesuai pada bukti-buktinya, tidak boleh melenceng pada bukti-bukti yang dinyatakan dalam sebuah cerita.
Yang terakhir yaitu penafsiran tema dalam fiksi harus didasarkan pada bukti-bukti yang dinyatakan dalam karya fiksi. Lah, untuk menyatakan sebuah tema itu harus ada bukti-buktinya di dalam sebuah fiksi tersebut. Tidak boleh bertentangan atau melenceng dari karya fiksi tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan tema dengan unsur cerita lain. Tema merupakan gagasan sentral suatu karya fiksi yang menjadi makna cerita dan disampaikan secara implisit melalui unsur-unsur lainnya seperti tokoh, plot, alur, penokohan, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.